Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak, mohon maafnya, di sini saya Dita Augustana Dewi, saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Karawang. Saya mendapatkan tugas Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini saya bersama dengan Bapak Mismarudin. Bapak adalah Kepala Sekolah SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Mohon izin Bapak, nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pengambilan keputusan yang selama ini sudah sering Bapak lakukan selama menjadi seorang pemimpin. Boleh ya Pak? Ya, Mungkin untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana Pak Udin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama ini Pak di sekolah? ya dan kita ada dua perspektif yang berbeda. Satunya di etika, satu lagi Rujukan moral. Ya. Rujukan moral ini kan lebih kepada benar salah. Ya. Yang harusnya ada sebuah keputusan yang itu harus diidentifikasi dari segala aspek ya. Tapi yang jelas kalau tadi rujukan moral itu kan memang sudah jelas ya. Ya. Itu kan untuk keputusan yang mungkin berbeda. Ya. Kalau dilema etika itu kan adalah dua hal yang sama dan Ya. itu bagus Ya. atau apakah itu bentuk program ataupun sesuatu usulan Ya. ataupun sesuatu yang sifatnya positif. Ya. Nah tapi kan ada mana skala prioritas, mana juga yang harus bukan diabaikan tapi akan dikesampingkan di saat dua hal yang baik ini harus dilihat, dinilai dari segala aspek. Ya. Mungkin melihat ininya ya Pak, kepentingannya dulu gitu ya ketika yang dilema etika itu. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya Mas, karena kita tadi Bapak mengatakan bahwa dilema etika itu yang agak agak susah, jadi kita sekarang mungkin ke kasus yang dilema etika saja yang berhubungan sama dilema etika. Di sini kira-kira selama ini Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ketika menjumpai persoalan yang membuat dilema etika tadi Pak? Bagaimana langkah mengambil keputusannya? Gitu. Yang pertama tergantung kasus ya. Ya. Atau misalkan apakah ini berhubungan dengan guru, apakah ini berhubungan dengan murid, itu berbeda ya. Ya. Atau dengan orang tua murid sendiri. Misalkan orang tua murid mengusulkan sesuatu yang lebih baik, Ya. tapi mungkin secara anggaran kita tidak ada. Bagaimana cara mensinkronkan sesuatu yang tidak ada? Jadi kan harus ada win-win solution-nya. Jadi ditinjau dari aspek-aspek yang berbeda. Ya, atau guru, ada dua guru mengusulkan sesuatu yang positif. Nah, cuma kan harus dilihat dulu nih, bukan istilahnya pilih kasih ke siapa. Nah, intinya kadang-kadang pemimpin itu ada masa sulit dalam arti mengambil sebuah keputusan itu di saat ada subjektivitas kepala sekolah ya. Artinya sedangkan kepala sekolah atau pemimpin itu harus mengambil keputusan itu secara objektif. Jadi meninjau dari berbagai aspek. Nah, supaya tidak mengambil sebuah keputusan yang salah. Itu pun kadang-kadang akan timbul merasa ketidakadilan nih di bawah ya. Atau di guru sendiri. Kalau saya nggak diambil program saya atau sesuatu yang ditawarkan dan lebih. Nah, itu kan ditinjau dari beberapa aspek. Apakah itu aspek secara efek kepada sekolah? Ya tentu kan semuanya berhubungan juga korelasinya dengan anggaran gitu kan. Jadi ditinjau dari aspek keuangan, dari aspek sarananya bisa memenuhi juga ya Pak ya sarananya. Ya, kita harus skala prioritas mana yang lebih penting. Nah, disitulah kita harus membangun kebersamaan, ya kan, kolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Nah, dan kepala sekolah juga harus bisa mengambil keputusan itu setelah meminta pandangan daripada guru yang lain. Nah, akhirnya kita mengambil kesimpulan mana yang harus menjadi prioritas, mana sementara dikit dulu, nanti bisa aja sementara itu bisa dilanjutkan. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya, mungkin Bapak sudah banyak bercerita tentang mungkin prosedur Bapak ketika mengambil keputusan gitu ya Pak.
Di sini saya akan melanjutkan bertanya tentang kalau selama pengalaman Bapak yang dianggap efektif, langkah-langkah yang efektif lah ketika pengambilan keputusan itu yang seperti apa? Ya, yang pertama pasti kita harus mengidentifikasi suatu masalah. Ya, bukan masalah, termasuk juga tantangan, termasuk juga hal-hal yang kita lakukan keseharian. Nah, setelah mendeteksi semua persoalan itu secara detail, baru kita cari pokok persoalannya di mana. Nah, setelah itu kita harus berbasis data. Di saat kita ingin menyelesaikan sebuah persoalan itu harus berbasis data. Tidak boleh asal aja gitu kan? Iya, betul. Nah, supaya tidak merugikan kita sendiri yang mengambil keputusan dan juga merugikan orang lain. Nah, setelah data dan faktanya ada, nah baru langkah penyelesaiannya, ya kan, step by stepnya. Nanti kita lihat dulu langkah yang paling mudah, ya kan, langkah yang paling mudah untuk menyelesaikan persoalan itu. Apakah itu persoalan penakalan siswa atau beberapa urusan dengan orang tua, termasuk dengan rekan sejawat antara satu dan rekan sejawat yang jauh dengan satunya terjadi masalah, gitu kan. Jadi dia harus akar persoalannya. Ya tentu itu diidentifikasinya secara lebih jauh sebelum terjadinya peristiwa. Jadi harus ada runtutan benang merahnya. Nah, setelah itu baru dicari solusi yang paling tepat. Nah, apabila itu hanya masalah internal, rekan sejawat antara 1 dan 2, persoalannya di mana, apakah salah persepsi atau segala macam, nah baru harus dicari titik temunya, bahwa kita itu punya kepentingan yang sama di sekolah ini. Nah, bagaimana membangun rasa saling asa di antara kita semua dan bisa saling bersinergi, membantu, dan harus saling bertenggang rasa. Nah, supaya terbangun sebuah atmosfer pekerjaan yang baik dan itu ada efeknya nanti kepada siswa juga. Gitu. Kemudian ketika selama ini Bapak mengambil keputusan itu, kira-kira apakah Bapak langsung misalnya mendengar persoalan langsung diselesaikan hari itu juga, atau dibuat jadwalnya Pak ketika menyelesaikan permasalahan itu? Biasanya seperti apa Pak? Ya, tergantung situasi ya. Yang pertama, kalau misalkan diambil keputusan di saat itu juga, kalau sifatnya sangat perlu mendadak dan itu harus cepatnya diambil sebuah keputusan penyelesaian. Misalkan terjadi hal-hal yang sifatnya nanti berefek pada sekolah dan itu harus cepatnya diambil sebuah keputusan. Nah, itu mungkin tidak banyak bertanya kepada rekan sejawat yang lain. Sebagai otoritas, sebagai seorang kepala sekolah, dia langsung mengambil sebuah keputusan yang cepat. Nah, ada juga yang sifatnya nanti diambil keputusan tidak di saat itu juga. Bisa aja keputusan itu memang perlunya mungkin 3 hari lagi atau 2 hari lagi. Nah, itu mungkin perlu diskusi ya. Ya, saya secara pribadi sebagai seorang kepala sekolah tentu juga meminta masukan kepada teman-teman. Nah, tergantung juga kasusnya apa gitu ya. Setelah masukan baik kepada teman sejawat maupun juga kepada hal lain yang ada hubungannya dengan masalah itu. Nah, nanti baru diambil sebuah keputusan ya tentu dengan situasi yang tenang, ya, tidak ada emosi, ya kan, harus dicerna dulu. Nah, makanya tidak boleh mengambil keputusan secara cepat, kecuali sifatnya darurat tadi ya. Nah, yang sifatnya darurat itu apa, misalnya apa tadi kecelakaan atau apa, nggak bisa nunggu kesehatan ya. Nah, nanti kita nggak mungkin dong nunggu dulu, pikir dulu 2 hari. Nah, gimana nanti di situasinya ya. Nah, apabila keputusan itu bisa ditunda untuk masa yang agak panjang, nanti di situ harus ada ya ada sedikit kompromi atau berbicara atau mendiskusikan dengan yang lain. Nah, dengan sesuatu yang tenang baru diambil sebuah keputusan. Ya, misalkan contoh nih, konflik dengan anak ini yang memang tidak kooperatif dan memang tidak bisa diolah gitu ya. Nah, itu kan harus mengambil keputusan misalkan di skor. Nah, itu kan perlu waktu ya, atau kita memberi ya istilahnya dikembalikan ke orang tua kalau kita di sekolah kita kan ya, untuk beberapa hari supaya dia pulang di rumah. Nah, itu perlu saya tanya wali kelas, guru bidang studi yang mengajar supaya kita tidak salah memberi apa ya seperti hukuman ya, bukan hukuman sih sebenarnya bahasanya betul. Efek jerah. Efek jerah supaya anak juga tidak merasa dirugikan dan orang
ini ya Pak ya, ya tidak boleh besar-besar ya. Harus dengan hati sebenarnya ya, karena anak-anak itu kan ya termasuk kita sendiri, istilahnya harus terus well-being-nya ya, di situ yang membuat kita kesejahteraan mental. Nah, itu perlu ya, untuk mengambil keputusan harus menggunakan itu supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, karena sebuah keputusan itu tidak bisa ditarik lagi di saat sudah diputuskan. Kalau dianulir itu efeknya kemana-mana nanti. Nah itu. Pak, mungkin sudah banyak yang Bapak ceritakan ya tentang beberapa pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan selama menjadi kepala sekolah. Mungkin dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan itu kira-kira seperti apa Pak? Ya tentu kita terus menjadi orang pembelajar dari waktu ke waktu, dengan belajar dari pengalaman, dari semua peristiwa, bahwa memang semua itu dinamis ya, berkembang. Sesuatu persoalan pun makin sehari itu makin kompleks misalnya ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, yang sudah kita jalani, mungkin kita lebih mudah dalam sebuah keputusan. Dengan seringnya kita melakukan bukan eksperimen ya, keputusan sebelumnya. Nah, itu menjadi pengalaman buat kita ke depan. Karena kan hampir sering berulang ya. Nah, karena kita di sekolah itu kan kasusnya hampir berulang, sesuatu sering ada pengulangan. Nah, itu makin memantapkan kita. Dan tentu juga kita terus belajar ya. Terus berbenah, memperbaiki diri. Yang paling penting kan bisa kita menjadi pemimpin, kita harus menjadi teladan gitu. Nah, bagaimana kita menyuruh anak, menyuruh teman sejawat, disiplin contohnya. Nah, berarti kita harus menjadi role model, contoh yang baik, supaya apa yang kita contohkan itu, kita tidak hanya berbicara sesuai aturan, kita melakukan. Kita adalah yang terdepan, garda terdepan dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang sudah kita buat secara bersama itu. Banyak pelajaran yang Bapak petik sebagai kepala sekolah, yang intinya untuk gambaran untuk masalah ke depan nanti berarti sudah bisa melihat dari keputusan-keputusan yang kemarin seperti itu ya. Baik Bapak, mungkin itu saja rangkaian pertanyaan yang saya ajukan hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses lagi ke depannya. Yang sekolahnya juga makin sukses, sudah menjadi guru penggerak, mudah-mudahan bisa mewarnai guru yang lain untuk bergerak intinya, untuk bertransformasi dari gaya lama kepada gaya baru, supaya transformasi pendidikan ini bisa berjalan. Utamanya sekolah kita ya Pak ya, terutama secara khusus ya umumnya kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih doanya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya tutup wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bapak, saya minta waktunya Pak ya. Jadi kebetulan di sini saya ada petugasan. Jadi saya perkenalan dulu, saya Dita Augustana Dewi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Karawang. Di sini ada penugasan Bapak tentang materi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab oleh seorang pemimpin. Dan di sini saya bersama dengan Pak Ibawi Putra. Beliau atau Bapak adalah Kepala Sekolah SDA 5 Indonesia. Betul. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan sedikit banyak relevan dengan keseharian Bapak sebagai seorang pemimpin ya Pak ya. Baik. Boleh saya mulai Bapak pertanyaan? Boleh, silakan. Yang pertama, pastinya kan sering menjumpai beberapa permasalahan ya Pak ya sebagai seorang pemimpin dan harus mengambil keputusan. Nah, di sini bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin dapat mengidentifikasi suatu permasalahan itu sebagai dilema etika atau sebagai rujukan moral Bapak? Ya. Ini memang kadang-kala suka dilematis ya, dalam memberikan satu bentuk keputusan, dan tentunya ada beberapa hal yang harus dilihat, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, tentu kita akan melihat latar belakang dari permasalahan tersebut.
sisi individunya yang bermasalah, terus di cross check juga ada hal permasalahan apa yang sedang dihadapinya. Tentu itu nanti akan juga dianalisis kira-kira dampak hal positif, hal negatifnya seperti apa, apakah akan berdampak lebih luas kepada pihak-pihak yang lain atau lain sebagainya. Jadi untuk mengidentifikasinya saya sederhananya seperti itu. Melihat kira-kira bagaimana yang masih menyambung tentang pengambilan keputusan ya Pak ya. Jadi tentunya pasti ya Pak tadi Bapak ceritakan tentang kepentingan gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya tentang di permasalahan itu yang namanya kepentingan itu kan pasti saling berbenturan. Jadi Bapak mengatakan melihat kepentingan yang paling dominan gitu, berarti untuk ketika Bapak mengambil keputusan mungkin melihatnya dari sisi itu gitu ya Pak ya. Kemarin ya menurut pengalaman Bapak, kira-kira ketika menjumpai suatu permasalahan itu beberapa langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan gitu Pak, seperti apa Pak ketika menjumpai suatu permasalahan? Ya, yang pertama pasti mengidentifikasi. Mengidentifikasi dan memahami ini sebetulnya apa sih gitu permasalahan yang muncul itu kan. Setelah itu kita melakukan evaluasi terhadap kira-kira konsekuensinya kalau diambil keputusan A, B, C, D seperti apa dampaknya kan gitu ya. Terus yang berikutnya saya mencoba mencari second opinion, dalam artian banyak teman-teman yang saya anggap kompeten memandang permasalahan itu seperti apa. Pandangan dari rekan. Dari rekan. Kalau di sekolah tentu di sini ada wakil kepala sekolah gitu ya, terus ada guru-guru senior dan tidak kalah juga yayasan. Saya suka melibatkan juga ada ketua yayasan bagaimana mensikapi permasalahan yang saya hadapi. Kalau misalnya seperti itu terjadi Pak, ketika Bapak menyelesaikannya itu apakah langsung ketika langsung diselesaikan atau Bapak lihat-lihat dulu nanti dibikin jadwal mengidentifikasinya atau bagaimana Pak? Yang pertama saya mengidentifikasi masalah, terus kepentingannya sampai sejauh mana permasalahan ini seurgent apa kira-kira harus diselesaikannya dalam waktu seperti apa gitu ya. Tentu dalam rangka mengidentifikasi itu kan saya harus disempurnakan juga dengan banyaknya informasi yang saya terima. Jangan sepihak kan, harus dari berbagai sudut pandang, harus mencari dari sumber-sumber yang dianggap valid gitu. Nah tentu dari sana baru kita melihat pelanggaran-pelanggaran mana nih yang memang masalahnya di mana gitu. Apakah ada kaitannya dengan nilai atau dengan etika yang berlanjut kan seperti itu. Nah baru kita akan membuat berbagai alternatif solusinya kan. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya pengalaman tentang pengambilan keputusan ini Bapak juga semakin kuat lagi Pak menjadi seorang pemimpin. Iya. Jadi adil. Yang saya rasakan Ibu, permasalahan itu muncul ketika sekolah saya masuk kepada tahun pembelajaran ketika tahun ke-9. Pada tahun ke-9 saya menemukan permasalahan-permasalahan baru. Setelah saya analisis, pertama karena jumlah siswa meningkat. Dengan jumlah siswa meningkat, jumlah guru meningkat. Ketika jumlah guru meningkat, maka jumlah permasalahan meningkat. Kenapa? Karena ternyata dengan banyaknya siswa, dengan banyaknya guru, secara perlahan konflik pun terjadi. Karena silaturahminya makin banyak kan, komunikasinya makin banyak. Nah, tentu di sini PR buat saya
dalam artian supervisi, evaluasi, terutama pada saat controlling, Iya. pengawasan. Iya. Nah ini bagaimana jumlah guru yang banyak itu dengan siswa yang banyak ini harus mendapatkan pengawasan dengan maksimal. Iya. Nah ini tentu PR buat Iya. saya karena ini permasalahannya baru, Iya. permasalahannya baru seiring dengan proses berkembangnya algoritma. Iya. Menjadikan saya pelajaran sekali. Ya, Apa betul. mengambil keputusan prosedur mungkin ya. Betul. Dengan kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu juga melibatkan insting juga. Iya, oh iya. Insting ya Melibatkan Pak ya. insting juga Bu, karena ternyata jauh sekali dengan teori. Iya, jauh sekali dengan teori ketika sudah berhubungan dengan permasalahan dilema etika itu. Iya. Jauh dengan teori, karena kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Iya. Kadang-kadang kita memutuskan A, bagaimana dampaknya terhadap si A, si B. Iya. Ambil keputusan yang itu lah luar biasa. Gitu. Terima kasih banyak Oke. Bapak Yoga, Bu Dita. semakin sukses lagi ke depannya Amin, ya, Pak amin. ya.